Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sama-sama kita baca doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah dibarokahi oleh Allah, dan kita berharap tidak keluar kita daripada majelis ini, tidak bangun kita daripada majelis ini, melainkan Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia maupun akhirat. Allah bersihkan hati kita senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mengucapkan jazakumullah khair buat semua yang sudah hadir, halati-halati, kakak-kakak, ibu-ibu, tante-tante, teman-teman seperjuangan semuanya. Insyaallah semua yang hadir dikasih sehat sama Allah, fi khair wa lutuf wa afiyah. Yang lagi sakit diangkat segala penyakitnya oleh Allah, diganti dengan sebaik-baik kesembuhan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita pengen ngasih kabar gembira. Kita nih sekarang masuk di bulan Jumadil Akhir. Miladnya siapa? Kabar gembiranya buat minggu depan. Ya, buat minggu depan insya Allah di Ram Kopi hari Jumat kita akan merayakan milad Sayyidah Fatimah. Pas 20 Jumadil Akhir, jatuhnya 13 Januari. Ya, 13 Januari. Ya, walhasil insya Allah akan ada yang spesial. Ya, kita pengen ngasih persembahan-persembahan semua yang berkaitan tentang Sayyidah Fatimah. Yang mau tahu, yang pengen tahu, yang senang merayakan miladnya Sayyidah Fatimah, fadhal hadir, ajak teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, kakak, adik, tetangga, semualah. Walhasil yang penting perempuan. Ya, jangan yang laki-laki, yang perempuan. Selama perempuan mau nenek-nenek, mau anak bayi, silahkan. Asal perempuan. Ya, insya Allah minggu depan, jangan lupa. Kalau Selasa itu siapa yang mau ngambil? Ya, Selasa siapa yang mau ngambil, siapa yang buka rumah, fadhal hadrah basaudan. Tapi kalau Jumat kita seperti biasa tetap di Ram Kopi insya Allah. Ya, jadi kita pengen cerita sedikit tentang bergantung kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Siapa manusia yang dikatakan manusia merdeka? Manusia yang tidak bergantung, tidak berharap selain hanya kepada Allah. Manusia yang merdeka adalah manusia yang bergantung atau berharap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada cinta, tidak kepada harta, apalagi kepada dunia. Apapun, siapapun, dalam bentuk apapun. Kalau kita berharap kepada manusia, nggak usahlah saya ngomong, semua pasti sudah pernah merasakan yang namanya berharap sama manusia. Ujung-ujungnya kecewa. Nah, jadi berharap sama manusia sama dengan kecewa. Kalau tulus, kita tulus karena Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah, mau dibales, mau nggak dibales, nggak sakit hati. Mau dianggap, mau nggak dianggap, nggak sedih. Tapi kalau melakukannya karena manusia, hari ini kita berbuat baik sama A, si A nggak balas, sedih. Besok berbuat baik sama B, si B nggak balas, sedih. Besoknya lagi berbuat baik sama C nggak balas, sedih. Tapi kalau melakukan segala sesuatu karena Allah, mau dibales, mau nggak dibales, itu urusannya kita sama Allah. Mungkin hari ini kita berbuat baik sama A, besok yang balas bukan A, tapi C. Ya, B boleh juga. Ya, mau D juga boleh. Walhasil intinya menaruh harap pada manusia itu sama dengan kecewa. Ya, sementara Allah sebaik-baik tempat kita bergantung.
Allah sebaik-baik tempat kita berharap. Imam Ghazali pernah tuh di dalam kitabnya ngajak kita berhayal. Coba deh kita ngebayangin, seandainya nih kita hidup di kerajaan, di zaman kerajaan, ada seorang raja. Dia ini baik, dia ini soleh, dia ini amanah, dia ini jujur, dia ini suka membantu. Tiba-tiba datang ke kita, kamu rakyat, ceritanya kita rakyat ya. Ini diceritain di dongeng. Nah, jadi ceritanya kita rakyat, kata si rajanya, kamu duduk manis saja. Kamu nggak usah repot-repot mikirin rezeki kamu. Kamu bahagia-bahagia aja sama anak istri kamu, sama keluarga kamu, sama teman, sama sahabat. Nggak usah pusing-pusingin. Masalah kerjaan, masalah gaji, masalah duit. Nanti saya yang penuhin. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berterima kasih? Patuh sama si rajanya? Patuh nggak kalau digituin? Udah dijamin, dikasih duit, nggak usah capek-capek kerja, masa nggak patuh? Patuh nggak? Nah, apalagi sama Allah. Kita cuman berharap cuman bisa sama Allah. Nih Allah nih cuman minta kita sholat, Allah minta kita puasa, Allah minta kita zikir, Allah minta kita sedekah. Itu doang. Allah nggak minta lebih. Dan semua yang dilarang sama Allah itu pasti sudah yang terbaik. Allah mengharamkan alkohol, ada baiknya atau tidak? Allah mengharamkan apa? Zina, ada baiknya atau tidak? Allah mengharamkan apa lagi? Segala sesuatu yang dilarang sama Allah itu semuanya sudah yang terbaik. Dan segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu semua juga yang terbaik untuk kita. Jadi kalaulah sama raja saja yang menjamin kehidupan kita mau patuh. Masa sih sama Allah yang menjamin kehidupan dunia akhirat kita? Sholat aja masih nanti-nanti. Sholat aja masih bolong. Sholat aja kalau terbangun, sholat aja kalau ada waktu. Ini sholat 5 waktu yang wajib, yang udah diminta ringan sama Rasulullah, yang tadinya berapa rakaat? 50. Pasti kalau 50 zaman sekarang kita bolong semua ya. Yang dikerjain cuma berapa lah itu. Tapi sekarang kita tinggal 5, cuma 5 waktu. Itu pun masih boro-boro mau ngerjain sholat sunnah, boro-boro mau ngerjain yang sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah. Yang wajib pun kadang kita tinggalkan. Kenapa? Gak yakin sama Allah, gak bergantung sama Allah, merasa bahwa rezeki datangnya dari manusia, merasa bahwa cinta di atas segala-galanya, merasa bahwa manusia makhluk di atas segala-galanya, dunia di atas segala-galanya. Padahal Allah yang menjamin kita hidup hari ini, Allah yang menjamin rezeki kita hari ini. Ceritanya nih, kalau seandainya kita punya pekerjaan di suatu kantor atau di manalah, terserah, bebas. Walhasil kita bekerja dengan seorang bos. Bos kita bilang, ini setiap bulan kalian saya gaji. Pasti semangat, setiap hari datang, bangun pagi, kerja, nggak melakukan kesalahan. Kenapa? Kalau melakukan kesalahan nanti ada hukumannya. Tapi kalau seandainya si bos bilang, hari ini kalian kerja aja, tapi nanti akhir bulan nggak ada gajinya, kira-kira mau kerja? Lah Allah jelas gajinya, jelas balasannya, jelas segala halnya, dijamin dari awal sampai akhir. Dari segi jodoh, dari segi rezeki, dari segi apa? Cinta, dari segi apa? Walhasil semua Allah jamin. Tapi kita masih tidak yakin dengan Allah, masih tidak berharap dengan Allah, masih capernya dengan manusia, masih capernya dengan manusia. Contoh masalah rezeki, yang ngasih rezeki siapa? Tapi capernya sama, kalau saya nggak baik sama si A, nanti saya nggak dikasih duit. Lah itu uang dari Allah, Allah bisa kasih melalui siapapun, melalui siapapun. Bisa jadi Allah mengasihi melalui si A, atau ngasih melalui si B, atau ngasih melalui si C. Kita campurnya sama si A, taunya yang ngasih si B. Ya apa? Jadi semuanya itu udah Allah atur. Ya, semua udah Allah atur. Rezeki kita, hidup kita, mati kita, jodoh kita, akhirat kita, semua sudah Allah atur. Contoh, ada seorang bos ngasih titipan sama anak buahnya, tolong hantarkan ini bingkisan ke rumah si fulan.
si fulan nih, si fulan diantar bingkisan, walau terima kasih sama si yang antar ini, disuruh pulang. Itu gimana rasanya? Gimana rasanya? Mending kalau kayak gitu. Ini kadang kita nih suka lupa. Si bos ngasih bingkisan melalui ajudan nganter ke rumah kita. Kita makasih, kita sanjung-sanjung siapa? Si yang nganter. Padahal itu yang ngasih siapa? Bosnya. Kita lupa, kita suka lupa. Kita suka lupa di dunia ini bahwa segala sesuatu itu semua dari Allah. Kita merasa, oh saya hari ini dapat rezeki berkat fulan. Iya, melalui dia, tapi tetap rezekinya dari Allah. Jadi makanya jangan terlalu bergantung kepada manusia. Manusia hari ini mungkin kita baik sama dia atau dia baik sama kita, belum tentu besok, belum tentu minggu depan. Ada hasutan sana sini, pecah. Walhasil sama manusia berbiasa-biasa, siapapun. Terkadang orang yang paling kita harapin, orang yang paling kita merasa saya bergantung sama dia, kalau nggak ada dia nih saya nggak bisa apa-apa. Allah uji kita melalui orang tersebut. Terkadang, sering, saya pribadi sering alamin. Kalau kita merasa ya Allah, saya nggak bisa kalau nggak ada dia ya Allah. Allah uji kita melalui dia. Entah dia tiba-tiba berubah, entah dia tiba-tiba pergi, entah dia tiba-tiba meninggalkan kita. Ini baik siapapun, mau keluarga, mau sahabat, mau teman, mau tempat kita bekerja atau siapapun. Maka berbiasa-biasalah. Kata Allah apa? Kalau hambaku datang kepadaku dengan satu hasta semana? Dari ujung ini sampai ujung sini. Satu hasta, aku datang kepadanya satu depa. Satu depa dari ujung sini sampai ujung sini. Itu Allah. Kalau kita mau datang sama Allah, satu hasta nih cuman sampai sini, Allah datang satu depa. Kita berjalan ke Allah, Allah berlari ke kita. Ini Allah. Tapi manusia, makin kita berbaik sama dia, makin kita caper sama dia, kita diperbudak. Merasa atau tidak? Kalau sama manusia, caper sama manusia, kita diperbudak, kita dibikin capek. Oh kalau aku nggak baik sama dia, besok dia nggak baik sama aku. Oh kalau aku nggak begini, besok dia nggak begini. Oh kalau aku nggak begitu, besok dia nggak begitu. Capek. Tapi kalau sama Allah, selama kita tidak syirik, selama kita tidak musyrik, selama kita tidak mensekutukan Allah, kita datang ke Allah walaupun kita bawa berjibun dosa, Allah beri beribu ampunan. Kita datang bawa berjibun dosa, kita bawa banyak dosa, tapi Allah dengan rahmatnya Allah memberikan ampunan untuk kita. Kita buat dosa sebesar apapun, datang ke Allah, Allah ampunkan semua. Tapi kalau kita bawa masalah sekecil apapun ke manusia, kita merengek-rengek, kita dihina, kita disepelekan, kita diremehkan. Tapi Allah enggak. Allah senang, justru Allah senang. Allah senang ada hambanya yang datang ke Allah merengek-rengek, minta. Berkali-kali kita datang ditolak, Allah itu justru lebih senang. Allah lebih senang merangkul hambanya yang merengek-rengek sama Allah. Tapi kalau sama manusia, malu, kecewa, dihina, disia-siakan, dianggap remeh. Tapi sama Allah enggak. Allah enggak minta lebih dari kita. Allah minta kita jadi hamba yang baik di dunia, jangan buat keributan, jangan buat hal-hal yang enggak baik. Allah minta kita mencintai sesama. Allah minta kita mengerjakan yang wajib-wajib. Semisal apa? Sholat, puasa, itu yang wajib. Misal kita disuruh apa? Sebagai istri tunduk sama suami, sebagai anak tunduk sama orang tua, patuh, tunduk, taat. Kalau kita melakukannya terpaksa, misal kita buat baik sama suami, tapi nggak dikasih balasan duit, nggak dikasih balasan jajan, nggak dikasih balasan, ngomel nggak? Ngomel, ngerjainnya juga nggak ikhlas, melayani dia juga nggak ikhlas. Ini suami taunya ini aja, pas lagi ini aja datang. Memang iya. Mungkin yang belum nikah belum sampai hal itu, belum merasakan, belum berpengalaman. Tapi bagi yang udah nikah, kalau kita mau melayani suami karena makhluk, karena pengen balasan dari suami, pasti nggak ikhlas. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini perintah Allah, suami mau kayak gimana ke kita, terserah, bodo amat.
Karena apa? Sudah dilatih hati ini untuk ikhlas melakukan segala sesuatu bakti pun kepada orang yang disuruh dalam agama karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mengharap balasan. Gitu juga sama orang tua. Anak, ini kan pada punya orang tua insya Allah ya. Anak sama orang tua, kalau baktinya ikhlas karena Allah, enak, nggak disuruh pun ngerti sendiri, masak nasi, nyapu rumah, bersih-bersih. Tapi kalau enggak, habis kerja mana imbalannya, mana jajannya, mana duitnya, mana ini, mana itu. Jadi semua kalau karena manusia capek, semua kalau karena manusia pusing, semua kalau karena manusia kecewa, semua kalau karena manusia sedih. Ngomong gampang, praktek susah. Tapi kita bisa melawan hawa nafsu kita, kita bisa melawan, melatih diri kita. Biasakan apapun yang kita lakukan karena Allah, lillahi ta'ala. Karena manusia itu mudah berubah ya. Seandainya sering kita dengar mulut manusia nih, kalau misalnya di PHK, diberhentiin kerja, ngomel-ngomel, tapi ternyata habis itu dia sukses dengan usahanya sendiri. Waktu sudah sukses dia ngomong apa? Alhamdulillah dulu saya di PHK. Coba kalau saya nggak di PHK, saya jadi bawahan terus. Sekarang saya di PHK, saya punya usaha sendiri, saya sukses. Itu sebelum. Begitulah. Jadi semua tergantung niat, tergantung hati. Semua yang diatur sama Allah, semua yang dijanjikan sama Allah, semua yang diberikan sama Allah, itu udah yang terbaik. Allah tahu yang terbaik buat kita. Nggak dikasih begini, oh berarti nanti akan dikasih begitu. Nggak dikasih seperti ini, oh nanti akan dikasih seperti itu. Nggak dikasih sekarang, oh nanti ketika kita sudah dapat, di situ baru merasa, oh jadi ini yang Allah maksud. Oh jadi begini rencana Allah. Baru ketika sudah selesai semuanya, indah ya rencana Allah. Nggak kayak rencana saya. Sehebat-hebatnya rencana saya, masih hebat lagi rencana Allah. Coba kalau dulu saya begini. Itu semua kalau sudah berlalu. Karena Allah pasti memberikan segala yang terbaik buat hambanya. Kita sering iri sama orang-orang di sekitar kita. Kok dia hidupnya enak? Kok dia begini? Kita pernah mau tahu nggak dulu sebelum dia mendapatkan semua itu apa yang dia lakukan? Bagaimana usahanya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana doanya? Bagaimana ikhtiarnya? Semua yang didapat sama manusia sekarang itu pasti ada kilas baliknya di zaman dahulu. Mungkin dulu dia orang miskin karena dia sering dihina, dicaci, dimaki, dia berusaha, sekarang jadi orang berhasil. Lah kita yang cuma ngelihat pas sudah berhasil doang sewot. Lah dia hari ini naik Mercy, dia hari ini naik apa? Naik Alphard. Ya kita cuma bisa sewot. Orang punya usaha, kenapa? Karena tadinya sudah kecewa sama manusia, dicaci, dihina, dimaki, direndahkan. Sekarang dia pengen nunjukin dia kerja keras, dia berusaha, dia mencari segala sesuatu dengan yang dia bisa, yang halal, yang Allah ridha. Mungkin dia bangun tengah malam, yang kita semua mungkin tidur. Itu waktu-waktu akhir malam, itu waktu-waktu paling mustajab. Di penghujung malam, sebelum maghrib, sesudah maghrib, waktu azan, waktu hujan, Allah udah kasih waktu-waktu tersebut, tapi kita menyia-nyiakan. Jadi jangan heran kenapa ada orang yang sukses, kok kita gini-gini aja. Coba tanya diri kita, coba tanya hati kita, sudahkah kita memperdekat hubungan kita dengan Allah? Sudahkah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Atau masih begitu-begitu saja? Ya jadi wajar, Allah pun nggak nolong kita, Allah pun nggak bantu kita. Tapi kalau kita mendekat dengan Allah, urusan dunia nggak usah dipusingin. Itu syairnya Imam Haddad apa? Apapun yang akan terjadi bakal terjadi. Apapun yang sudah menjadi takdirmu pasti bakal sampai ke kamu, gak bakal nyampe ke orang lain. Jadi jangan khawatir urusan jodoh, urusan rezeki, urusan apa, urusan semuanya. Banyak kita lihat orang misal tunangan bertahun-tahun, nikahnya sama si fulan. Namanya apa? Capek jagain jodoh orang. Jadi apapun yang ditakdirkan untuk kamu pasti akan sampai buat kamu. Gak usah pusing-pusing, gak usah resah-resah, gak usah galau-galau.
Cukup bangun malam doa, ya Allah saya pengen jodoh yang begini, 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 yang bisa bimbing saya sampai surga, yang bisa begini, yang bisa begitu, begini, begitu. Minta sama Allah, Allah yang kasih. Waktunya kapan? Terserah Allah. Mungkin kalau dikasih sekarang, kita belum siap. Nafsunya udah siap, tapi dirinya belum siap. Ya, jadi semua yang Allah tentukan, semua yang Allah gariskan, semua yang Allah takdirkan, itu semua sudah yang terbaik untuk kita. Kalau kita melihat dengan mata kepala yang baik, yang jernih, hati yang jernih, husnuzon sama Allah, kita bakal melihatnya, oh ini mungkin ada hikmah di sebalik ini. Oh mungkin setelah ini Allah maksudnya mau begini. Oh mungkin akan indah pada waktunya. Tapi kalau kita senantiasa suuzon sama Allah, ya capek. Allah maunya apa, kita maunya apa. Sekeras apapun maunya kita, kalau Allah nggak mau ya nggak bakal terjadi. Sekeras apapun usaha kita untuk mewujudkan maunya kita, Allah bilang enggak. Tapi seringan apapun usaha kita, bahkan kadang tanpa usaha, kalau Allah bilang ini jadi, ini untuk kamu, ini buat kamu, ini riziknya kamu, jadi sampai tanpa kita bersusah payah. Cukup perbanyak doa, perbanyak mendekatkan diri sama Allah. Tinggalkan urusan dunia, bukan berarti tinggalkan semerta-merta, oh saya nggak usah kerja lagi, besok kan duit nanti datang sendiri. Nggak gitu juga, ya, nggak gitu juga. Ya minimal, semaksimalnya yang kita mampu, tapi tetap berharapnya sama Allah. Saya kerja, tapi saya yakin rezeki datang dari Allah. Saya usaha, tapi saya yakin hasilnya yang memberikan Allah. Saya melakukan ini, nanti yang balas Allah. Saya begini, yang balas Allah. Jadi nggak usah pusing-pusing sama manusia, nggak usah capek-capek berharap sama manusia, nggak usah capek-capek memupuk kecewaan sedari dini. Ya, nggak usah capek-capek pusing-pusing sama manusia. Insya Allah, kalau bergantungnya sama Allah tidak akan kecewa. Apapun yang dikasih Allah yang terbaik, apapun yang digariskan buat kita yang terbaik. Sekarang kita mungkin belum tahu, tapi nanti suatu saat kita bakal tahu hikmahnya apa. Kenapa Allah ngasih begini buat kita? Kenapa kok dia beda dengan kita? Kok kita beda dengan dia? Kok dia enak, nggak sholat, nggak ngaji, tapi duitnya ada terus? Justru itu cobaan buat dia. Nah kita ini sebenarnya harusnya bersyukur. Kadang ada orang rezekinya banyak, tapi nggak punya waktu buat ngaji. Rezekinya banyak, waktu buat keluarga juga sempit. Rezekinya banyak, mau menghabiskan waktu sama keluarga juga sempit. Tapi kadang ada orang yang hidupnya pas-pasan, ngaji bisa, pergi sama teman-teman bisa, sama keluarga bisa, mana yang lebih enak? Mana yang lebih menikmati hidup? Justru si kaya yang capek-capekan ini, kita justru mikirnya kalau yang dia banyak duit ini kan harusnya lebih enak hidupnya. Justru. Tapi kan nggak begitu juga konsepnya. Allah sudah tahu, semua sudah Allah atur. Kalau kita dikasih banyak rezeki ya alhamdulillah, jadi orang yang manfaat. Kalau nggak dikasih pun bersyukur, tapi tetap usaha. Insya Allah kalau kita menggantungkan harapan kita sama Allah, tidak akan kecewa dalam hal apapun. Berpegang teguh sama Allah tidak akan pernah kecewa. Justru kalau kita menjauhkan diri dari Allah, disitulah kita akan kecewa. Insya Allah kita semua dikasih kekuatan iman, kekuatan di hati kita untuk senantiasa husnuzon sama Allah. Percaya apapun yang Allah takdirkan buat kita, insya Allah itu semua udah yang terbaik. Dan bersihkan hati kita, insya Allah Allah bersihkan hati kita. Allah senantiasa berikan hidayah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.